sebelumnya juga tidak ada di pengalamanku sebagai RM, tapi ternyata berat paling. Jadi dilihat ya awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, saya Haidir Macan, biasa dipanggil Haidir atau biasa teman-teman panggil saya Pak Ketua. Halo, nama saya Ani Suci Haryati Putri, biasa dipanggil Suci. Oke, thank you. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamsyah Pangeran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Maulida, biasa dipanggil Fatima. Oke, hai. Nama saya Angelita Purwonifasya Dimani, tapi saya biasa dipanggil Angel. Hai, nama saya Serfiana, saya dipanggil Vina. Hai guys, jadi nama saya Jessia Presta, biasanya saya dipanggil Jessie. Sebagai PAC teknisi. Terus job desk saya mengatur seluruh teknisi yang ada di area Selangkap Sebagai CS, merangkap sebagai admin COD. Kemudian secara singkat untuk job desk-nya, biasa lah ya kan kalau CS pasti menerima komplainan, menanggapi customer segala macam dengan berbagai tipe. Terus kalau untuk COD, saya tugas untuk bagi-bagi uang. Saya bekerja di salah satu rumah sakit ibu dan anak. Posisi saya di situ sebagai kepala bagian keuangan. Jadi sekarang saya itu sedang bekerja di sebuah perusahaan di posisi bisnis analis. Lama bekerja saya itu udah 2 bulan sih, baru aja, soalnya aku tuh fresh graduate juga. Nah, terus tentang job desk dari bisnis analis sendiri itu, badan bisnis analis itu kan termasuk dalam divisi bisnis development. Bisnis development itu bagaimana cara untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Jadi di bisnis development itu di saya itu juga termasuk yang seperti mana? Adalah sebagai regional manager area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya bekerja di perusahaan ini sudah 1 tahun 2 bulan. Cuman monitoring, memastikan dan bertanggung jawab penuh untuk segala operasional yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya bekerja sebagai trainer di sebuah perusahaan swasta yang sedang berkembang. Kemudian untuk posisi ini saya bekerja itu sudah kurang lebih masih baru, yaitu sekitar 6 bulan. Training, evaluasi gitu. Oke, saya itu seorang IT. Job desk singkat saya itu yang tolak seperti seorang IT itu dia lebih ke memastikan komputer user atau komputer admin bisa bekerja dengan bagus. Bukan cuma bisa bekerja, tapi koneksi jaringan juga itu harus bisa stabil. Nah, selain itu juga job desk saya itu di perusahaan selain perawatan komputer, printer, dan peralatan elektronik perusahaan, saya juga memiliki job desk. Join itu sebenarnya kan IT itu dikenal lebih ke bagaimana cara komputer, jaringan ataupun printer di kantor itu bisa aman ya, tapi di sini realitas saya itu ya menjaga sistem ataupun menjaga sistem seperti absensi yang saya emang belum tahu sebelumnya, apalagi yang saya kenal itu aplikasi namanya digital ya, seperti itu realitanya ya. Jadi saya tidak pernah tahu itu seperti apa. Ekspektasinya tuh saya bayangkan, oke, trainer ini ketemu dengan beberapa orang, melakukan training, terus melakukan evaluasi tim gitu kan. Tapi saya lebih mikirnya seperti kayak person to person gitu. Tapi realitanya ternyata
benar-benar mengaplikasikan segala sesuatu, dan itu menurut saya tanggung jawab yang luar biasa berat sih sebenarnya, tapi semuanya itu disyukuri, dan semuanya ini adalah hal yang gimana ya, kayak kesempatan luar biasa, kepercayaan yang luar biasa seperti itu. Pada saat pertama saya gabung di perusahaan ini, saya sebagai koordinator, terus berjalan selama 4 bulan kemudian dipindahkan ke tim diskusi, lanjut ke sekarang yang sebagai regional manager. Kalau sebenarnya sih pertama itu saya mikirnya pekerjaan ini tuh bakal sulit, susah ngejalaninnya, apalagi aku belum berpengalaman. Nah, terus ternyata setelah dijalanin enjoy aja. Ternyata kayak ya bisa dibilang suka sih sama pekerjaan ini. Terus bisa juga membantu kemampuan berpikir analitis, dan berpikir kritis. Realita dan ekspektasinya itu beda banget. Ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Apa ya, kalau biasa lah namanya manusia, pasti ekspektasi itu besar sekali, namun ternyata realitanya ya seperti itulah, mungkin bisa ditahu sendiri. Ekspektasi dan realitas selama saya bekerja di perusahaan ini, itu ekspektasi saya itu bekerja selama 8 jam. Tapi ternyata pada saat saya pulang ke rumah itu tetap harus standby depan laptop ataupun by phone. Sukanya itu ketika kita punya target, kita punya tantangan baru dari pusat atau dari manajemen, itu ketika kita bisa selesaikan, nah itu sukanya itu. Dukanya ketika kita harus, ini pribadi, dukanya ketika kita harus memberhentikan atau mengeluarkan kayak SP begitu. Itu dukanya itu. Karena susah tuh cari kerja, jadi di posisi sekarang ya harus memang berat. Terus suka dukanya sukanya itu saya banyak mengenal dokter, perawat, bidan. Nah, pada di situ saya merasa terbantu lah dengan ilmu-ilmu yang tidak pernah saya dapat di rumah sakit itu. Saya mendapatkan banyak teman dan pengalaman yang luar biasa. Terus pimpinan yang friendly, yang welcome terhadap orang-orang. Sukanya pasti punya banyak teman, dapat pengalaman baru. Kemudian kalau dukanya biasa lah ya, kalau CS pasti diteror. Bukan diteror maksudnya dihubungi kapan saja sama customer atau pelanggan. Dukanya itu waktu pertama kita membangun sebuah perusahaan. Nah, kebetulan saya itu salah satu juga bersama teman-teman yang lain yang membangun perusahaan ini bersama-sama, di mana itu kita tongkol dan tidak tahu ngapain, mau kerja apa gitu. Terus ada namanya blank gitu di awal-awal duka-dukanya bersama teman-teman itu, sampai akhirnya kita meraih kesuksesan bersama-sama. Itu adalah sukanya kita bareng-bareng. Nah, itu adalah salah satu di tempat kerja saya itu sistemnya kita itu keluargaan. Nah, seperti itu. Kalau suka sih, saya senang sih lingkungan kerjanya dengan segala proses upgrade-nya, benar-benar merasakan dari awal bagaimana ini perusahaannya, walaupun saya sebenarnya bukan di awal sekali, istilahnya sudah ada struktur yang pasti lah ya dibandingkan dengan yang lain, tapi saya merasakan kayak wow, ini adalah kesempatan belajar yang besar gitu. Kemudian kalau dukanya itu sih juga mungkin karena saya sebenarnya orang yang kayak terstruktur lah, lumayan terstruktur, jadi begitu ada perubahan atau ada update jadi kayak kok gini sih, kok gitu, kayak agak gimana ya, itulah dukanya, agak mungkin susah beradaptasi dikit. Next,
lelahku ini menjadi lillah. Terima kasih. Tidak ada pekerjaan yang berat di dunia ini. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Aku terharu. Tahun depan atau 2 tahun ke depan sudah dapat jodoh. Amin. Amin. Ya, jadi ini ada sedikit wejangan dari orang tua juga, dari teman-teman juga yang sampai sekarang masih sering saya aplikasikan, masih sering saya ingat itu, lakukan apapun itu selama tidak merugikan orang lain, kenapa tidak lanjutkan. Dan yang terpenting jangan kehilangan keyakinan. Jangan hilang keyakinan sama orang tua, sama keluarga, rekan kerja dan teman-teman. Itu. Thank you. Semoga makin dikenal, makin baik, makin berkembang, dan makin istilahnya bisa jadi pioner gebrakan inovasi apapun itulah untuk di era modern ini gitu. Dan stop learning gitu, maksudnya kayak little by little lah, step by step. It meant to be, it will be. Harapan saya semoga saya dan teman-teman kerja saya bisa develop di perusahaan ini baik untuk diri sendiri dan juga perusahaan tersebut juga bisa berkembang karena kita di perusahaannya suatu saat bisa besar. Terima kasih. Jadi saya tetap harapannya kita selalu solid dan tetap sistem kayak bersaudara. Nah, Jadi saran saya untuk fresh graduate lain yang lagi mencari kerja ya jangan menyerah, pasti ada aja di jalan. Walaupun mungkin sekarang lagi susah ya cari kerja karena pandemi, mungkin tetap semangat. Woi anak muda, jangan kau mengeluh, tetap semangat, pantang mundur, susah zaman-zaman cika. Oke, thank you. Saya Ali Remaja. Saran untuk teman-teman di luar sana yang masih sementara cari kerja, yang belum dapat kerja, semangat Ki, cari kerja. Itu boleh. Terus yang sudah dapat kerja, cintai kerjaan tak, jangan disuka mengeluh. Thank you. Itu mau, udah.